Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, hari ini masih bersama saya Cynthia Kusmarani. Selamat datang di Eljon Medical Forum. Kita tentunya akan membahas seputar dunia kesehatan dan juga sudah berbagai macam tema yang kita bahas. Nah, hari ini kita akan bicara soal kanker serviks yang katanya memang penyakit yang banyak dialami oleh wanita di Indonesia yang dibilang silent killer seperti itu ya, karena mungkin tanda-tandanya yang juga kurang aware para wanita di sini. Nah, hari ini kita akan bahas sebenarnya seperti apa gejalanya, penyebabnya, kemudian juga bagaimana cara mencegahnya supaya kita semua terhindar dari kanker serviks. Hari ini sudah ada narasumber saya, Dr. Primandono, spesialis OB/GYN. Halo, selamat siang Dr. Primandono. Selamat siang, Cynthia. Apa kabar, dokter? Dan rekan-rekan semua, terima kasih atas undangannya. Siap. Baik, apa kabar di sana? Baik juga, dokter. Oke. Dokter, hari ini kita akan bahas soal kanker serviks ya, dokter? Iya. Oke. Oke, dokter, saya langsung saja mungkin ke pertanyaan yang pertama. Sebenarnya dokter, kanker serviks itu apa? Kemudian penyebabnya sendiri apa, dokter? Silakan, dokter. Kanker serviks itu adalah suatu tumor ya, ganas, tumor ganas yang kita sebut kanker, yang menyerang organ kandungan. Jadi organ kandungan salah satunya yang sering kalau dari luar vulva, vagina, terus ke dalam adalah serviks. Jadi serviks ini adalah perbatasan antara pangkal vagina yang masuk ke dalam rahim. Kemudian ada juga kanker rahim ya. Setelah rahim terus ke saluran telur, kanan kiri. Itu juga ada kanker saluran telur. Kemudian setelah itu ujungnya saluran telur itu kan berlubang ya. Sehingga kalau misalnya sperma menunggu di situ saat ovulasi dari sel telur, dari ovarium, pecah telur sehingga ketemu dengan sperma di antara sambungan pintu keluarnya saluran telur dan ovarium. Dan di ovarium itu sendiri juga ada jenis kanker tersendiri. Nah, untuk saat ini kita membahas tentang kanker serviks. Jadi kanker serviks itu perbatasan di pangkal vagina yang masuk ke dalam rahim. Ya, rahim tempatnya kalau ibu mengandung. Nah, kanker rahim ini penyebabnya ya namanya semua kanker pasti multifaktorial. Jadi tidak bisa menyalahkan satu hal, dua hal. Jadi banyak faktor. Mulai dari faktor keturunan, faktor infeksi, faktor hormonal, ya itu yang kita sebut faktor di dalam tubuh kita. Adanya kerusakan genetik yang tidak bisa diperbaiki oleh imun tubuh kita. Kemudian ada faktor eksternal, penyebab kanker yang disebabkan dari luar. Misalnya paparan ultraviolet, sinar X-ray, ronsen, kemudian bahan kimia ya, pengawet, pewarna, makanan yang mengandung karbon yang gosong-gosong itu, jadi hati-hati kalau makan yang gosong-gosong, yang dibakar-bakar. Kemudian bahan sabun, jadi kadang-kadang kita kalau membersihkan sendok, garpu, piring, sabunnya nggak bersih, itu terakumulasi ya sabun, bahan dasar sabun masuk tubuh kita, itu yang menyebabkan kerusakan genetik, mutasi sel-sel tubuh kita sering rusak, dan kadang-kadang kerusakan itu tidak terdeteksi oleh tubuh kita. Kemudian bahan kimia yang lain misalnya plastik. Jadi dari penelitian yang terbaru di Jepang, mikroplastik ya, jadi kalau misalnya kita beli makanan yang panas, kita masukkan ke plastik atau styrofoam, kadang-kadang mikropartikelnya itu bisa larut di dalam masakan kita yang panas dan tertelan tubuh kita, itu juga memicu bahan kimia di dalam tubuh kita, bisa menyebabkan mutasi genetik atau kerusakan sel-sel di dalam tubuh kita, dan kebetulan saat itu tubuh kita tidak mendeteksi atau tidak bisa memperbaiki dengan sempurna, sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak normal, pertumbuhan yang tidak seperti perbaikan organ-organ semestinya. Jadi banyak faktor penyebabnya, tetapi yang jelas untuk kanker serviks ini ternyata yang utama lebih dari 90% disebabkan oleh virus. Jadi faktor genetikanya kecil, tapi dia adalah faktor infeksi virus yang disebut human papilloma virus, HPV. Nah, HPV itu sendiri
dibagi dua, yang resiko tinggi kanker serviks dan resiko rendah kanker serviks. Yang resiko rendah kanker serviks itu HPV yang bisa menyebabkan penyakit kondiloma, jengger ayam. Itu penyebabnya kutil, ya, mata ikan. Itu HPV tipe yang resiko rendah. Yang resiko tinggi itu ada beberapa tipe, saat ini ditemukan sekitar 13 atau 14 virus HPV yang menyebabkan kanker. Ya. Kankernya tidak cuma kanker serviks, jadi 50% kanker vulva vagina juga bisa disebabkan oleh virus HPV. Kanker nasofaring itu juga selain ikan asin juga, jadi orang yang suka banyak makan ikan asin meningkatkan resiko kanker nasofaring. Nah, di sisi lain, virus HPV ini juga meningkatkan resiko kanker nasofaring, juga kanker anus, kanker penis, itu virus HPV semua, sebagian besar penyebabnya. Jadi sebenarnya kalau ada virus, dia akan menimbulkan gejala awal yang kadang-kadang tidak disadari oleh para ibu-ibu dan wanita. Oke. Artinya dokter, virusnya datangnya dari mana dokter? Dari ada sebuah penularan atau seperti apa dok? Ya, jadi virus itu kan selalu di luar tubuh kita ya. Nah, serviks ini kan di dalam tubuh kita, berbeda dengan vulva vagina yang di luar. Jadi hanya dengan hubungan suami istri saja yang bisa menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi wanita yang tidak menikah, maksud saya wanita yang tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai umur 40 tahun, maka resiko dia untuk terkena kanker serviks sangat kecil. Jadi semakin tinggi kita melakukan hubungan suami istri, semakin sering, apalagi sering ganti-ganti pasangan, maka akan semakin sering kita kemasukan virus HPV itu. Dan bila virus itu kemasukan, ya sama seperti virus COVID, ya ini sangat tergantung oleh imunitas tubuh kita. Jadi virus itu 80% yang masuk, jadi kalau ada 100 orang ya dari penelitian, 80% yang kemasukan virus HPV itu akan tidak ada keluhan apa-apa, karena imun tubuh kita kuat untuk membasmi. Jadi virus itu akan mati oleh pasukan-pasukan polisi-polisi dari tubuh kita. Tapi yang golongan 20%, 20 dari 100, itu imunnya rendah, dan itu yang beresiko untuk virus itu berkembang biak dan merusak dari epitel serviks. Ya, epitel serviks, epitel vagina juga bisa, vulva, ya, dan organ-organ yang lain. Jadi intinya ada tidaknya virus HPV di dalam tubuh kita, di mana virus itu bisa sampai ke dalam serviks ya karena hubungan suami istri. Oke, baik. Apakah mungkin juga berarti misalnya ada kanker di bagian tubuh tertentu kemudian menyebar tadi menjadi kanker serviks seperti itu, tidak berarti ya dok? Jarang. Organ lain yang menyerang serviks itu jarang. Organ lain itu menyerang kanker ovarium, kanker indung telur, atau kanker rahim. Kalau menyerang kanker serviks sangat jarang, karena intinya kanker serviks ini sangat-sangat ditentukan oleh ada tidaknya virus HPV. Oke, baik. Kemudian dokter tadi kaitannya dengan makan makanan gosong tadi ya dokter ya. Sebenarnya kenapa bisa menyebabkan kanker dokter? Pasti ini banyak yang bertanya. Betul, jadi makanan gosong itu mengandung rantai karbon ya. Rantai karbon itu memicu mutasi genetik, memicu kerusakan sel-sel. Nah, seperti kita bilang tadi, penyebab kanker itu bukan satu faktor, dua faktor, tapi multifaktorial. Ini juga menjelaskan pada perokok. Mengapa perokok itu ada yang sakit kanker paru-paru, ada yang tidak. Sama. Asap, polusi udara itu racun, rokok racun. Tapi apakah semua orang merokok sakit kanker paru-paru? Kan tidak. Jadi semua itu adalah faktor-faktor predisposisi, faktor-faktor pencetus. Dan di mana penentu utamanya adalah perbaikan dari sistem tubuh kita. Kalau tubuh kita bisa memperbaiki kerusakan sel yang tidak normal, atau membunuhnya, kalau selnya memang sudah berkembang tidak normal, dia bisa membasmi, maka kan tidak akan terjadi kanker. Baik, oke. Iya. Kemudian dokter untuk gejalanya sendiri seperti apa dokter? Nah, makanya silent killer ya, jadi kanker di bidang kandungan yang silent killer itu paling sering ya dua, kanker serviks sama kanker indung telur. Karena awal-awalnya, gejala awalnya itu tidak ada gejala. Jadi gejala pada kanker serviks itu mulai
terlihat kalau sudah stadium 1B. Jadi perjalanan kanker itu ada prakanker, tidak ada gejala. Terus kanker stadium 0, kita sebut CA in situ, kanker in situ. Jadi cuma hanya titik di serviks tok. Itu tidak ada gejala. Kanker serviks stadium 1A, tidak ada gejala. Mulai ada gejala itu 1B. 1B itu sudah kankernya udah menonjol, sudah kelihatan kasat mata, ada di serviks kita. Nah, kanker yang menonjol itu jaringan rapuh. Sehingga keluhan awalnya 1B, stadium 1B itu kalau tumornya kurang dari 2 cm, itu saat hubungan akan berdarah, jadi ada flek-flek. Jadi istilahnya kita adalah postcoital bleeding, perdarahan setelah senggama. Itu adalah salah satu gejala. Kalau ditanya tentang keputihan, memang orang sakit kanker itu keputihan, karena tumor kanker itu yang menonjol itu, yang rapuh itu mudah terinfeksi. Dan kalau sudah infeksi di situ pasti keputihan, membentuk jaringan yang membusuk terus keputihan. Tetapi kalau orang keputihan belum tentu sakit kanker, jadi nggak bisa dibalik. Orang sakit kanker serviks pasti keputihan, tapi orang keputihan belum tentu kanker serviks. Jadi gejala awalnya memang tidak ada. Jadi orang akan terdeteksi prakanker atau kanker serviks stadium awal itu biasanya iseng-iseng periksa. Periksa rutin, nggak ada keluhan, tidak ada gejala, dia iseng periksa, biasanya kita bisa mendeteksi prakanker serviks atau kanker serviks stadium sangat awal. Tapi kalau sudah ada keluhan keputihan warnanya campur merah atau postcoital bleeding, kemudian nyeri saat hubungan, itu udah stadiumnya udah lebih dari 1B atau stadium 2 yang paling sering. Dan kita sendiri juga selama 4 tahun ini di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur saat itu mencanangkan bahwa Jawa Timur darurat kanker serviks. Karena memang yang datang di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah banyak yang stadium lanjut, yang sudah tidak bisa dioperasi. Oke, baik. Iya. Kalau gangguan menstruasi, dokter, apakah juga salah satu tanda? Tidak. Kadang-kadang orang menyebut setelah hubungan terus berdarah, itu berpikirnya haid di luar siklus. Jadi sebenarnya itu bukan menstruasi yang tidak teratur ya. Jadi memang secara klinis kita merasanya bahwa akan mengeluarkan darah seperti haid di luar siklus haid. Tapi harus diingat-ingat, itu akan mengeluarkan darah itu kalau masih awal-awal dia hanya setelah berhubungan suami istri. Kecuali kalau tumornya sudah besar sekali, sudah stadium 2 atau stadium 3, tanpa harus hubungan suami istri, dia akan berdarah sendiri. Jadi bisa disebut haid tidak teratur, tapi itu belum tidak murni, itu darah haid, itu darah dari tumornya. Jadi kita anggap secara umum, gampangannya memang betul. Jadi haid tidak teratur, kita harus periksa. Itu benar-benar darah haid atau darah dari kelainan yang lain. Darah dari tumor juga, kanker juga bisa seperti itu. Secara klinis kita merasanya adalah perdarahan keluar darah di luar haid, ya masuk akal saya pikir. Oke. Tadi dokter prakanker ya dokter ya, atau misalnya stadium 0 itu sampai adanya merasakan gejala atau tanda ya dokter, itu biasanya berapa lama dokter? Nah, untuk prakanker, orang yang sudah sakit prakanker itu dibagi 3. Prakanker ringan, sedang, berat. Prakanker ringan itu bisa sembuh sendiri, spontan. Kalau imun tubuh kita bisa membasmi virus HPV-nya ini, dia akan melakukan regenerasi dengan sempurna, bisa sembuh. Tapi kalau sudah prakanker kedua, prakanker 3 ini agak sulit untuk sembuh. Jadi dia akan slowly growing, progresif. Ya butuh waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Oke, jadi 3-5 tahun pun orang bahkan ada ya dokter ya tidak menyadari bahwa dia sedang kanker serviks. Betul. Jadi kadang-kadang orang rutin pap smear setiap tahun, normal. Pada titik tertentu tahun ketiga keempat baru kelihatan kankernya. Jadi waktu awal-awal itu prakanker. Prakanker memang kalau dengan metode pap smear yang konvensional kadang-kadang tidak terdeteksi. Jadi dengan metode pap smear yang baru sekarang diharapkan akan lebih baik akurasinya. Jadi mengapa metode pap smear yang
lama itu tidak terdeteksi karena sel-sel yang tidak normal atau sel prakanker, sel kanker itu masih nempel di sikatnya. Waktu dioles di objek gelas, dia tidak ikut nempel di objek gelasnya. Jadi kita kecolongan di situ. Oke. Masih kaitannya dengan menstruasi tadi, dokter. Benar nggak sih, dok, katanya kalau misalnya menstruasi, kemudian ada gumpalan darah, juga katanya indikasi kanker serviks, dokter? Tidak benar. Jadi gangguan menstruasi menggumpal dan tidak sebagainya itu bukan suatu patokan pasti ya. Patokan pastinya adalah ya kita screening awal dengan pap smear. Oke. Kemudian dokter, apakah kanker serviks ini bisa menyebar dengan cepat, dokter, ke bagian tubuh yang lain misalnya, atau hanya sekedar di sekitar tadi bagian leher rahim itu, dokter? Iya, sebagian besar kanker serviks ini hanya menyebar di sekitar pinggul. Ya, hanya 30% ya, 20%, 30% dia menyebar ke tulang, ke paru-paru. Jadi kanker ini kan selnya macam-macam ya. Ada ibaratnya sel kanker itu ya, kita ngomong kanker serviks saja ya. Jadi kanker serviks ini kan sel kankernya jenisnya macam-macam. Ada yang squamous cell carcinoma, adenosquamous, adeno, dan ada satu yang paling agresif, neuroendocrine tumor. Jadi kalau kanker serviks golongan neuroendocrine tumor atau clear cell carcinoma itu dia agresif. Jadi kanker itu ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang jenius. Jadi kanker yang jenius ini yang susah ya. Jadi diobati nggak diobati dia progresif terus, menyerang tulang, menyerang paru-paru, dan menyebar ke sana. Okay. Taunya jenis sel kankernya ya begitu kita pap smear, ada kelainan kita biopsi, kita akan mengetahui jenis sel kankernya. Oke. Kemudian dokter, apakah kanker serviks bisa sebabkan kemandulan katanya, dokter? Betul. Jadi kalau sudah sakit kanker serviks, ya serviksnya sudah tidak baik, sudah memproduksi zat-zat kimia, sudah ada keputihan, infeksi, sperma yang mau masuk ke dalam tidak bisa. Jadi sperma mati dulu sebelum ketemu sel telur, sehingga menyebabkan sulit hamil. Tapi itu pada stadium 2 ke atas ya. Kalau masih stadium awal nggak ada masalah. Oke, baik. Kemudian dokter, ada juga kasus ya dokter yang terdiagnosis itu saat hamil, dokter. Nah, kalau kejadian seperti ini bagaimana, dokter? Iya, itu incidental finding ya. Jadi saat hamil hormon estrogennya tinggi ya, sehingga proliferasi dari kelenjar-kelenjar di serviks itu semakin banyak. Nah, saat berhubungan suami istri dia berdarah. Ya, pertama kan kita pasti berpikir itu karena plasentanya di bawah. Gitu kita cek ternyata plasentanya kok nggak di bawah. Kita perlu pemeriksaan dalam dari vagina. Nah, ternyata ketahuan kalau itu kanker serviks. Jadi itu incidental finding saja. Jadi tidak ada hubungannya kehamilan dengan kanker serviks. Jadi kanker serviks ini disebabkan oleh virus HPV. Kehamilan mungkin bisa mempercepat dia atau mempercepat ketahuan atau mempercepat progresivitas ya karena faktor hormonal. Nah, itu dia sahabat Eljon, tadi kita berbicara soal kanker serviks ya, yang kita sudah tahu bahwa penyebabnya adalah virus HPV tadi, kemudian juga itu bisa ditularkan melalui hubungan seksual suami istri, kemudian tadi gejala-gejalanya juga dan tidak ada kaitannya dengan menstruasi, juga tadi sudah Dr. Primandono katakan. Nah, selanjutnya kita akan bahas seperti apa pengobatannya, kemudian juga kita akan bahas soal vaksin kanker dan bagaimana melakukan screening kanker serviks tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!